Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Ketum Projo berkata selisih 50 juta suara. Hak angket, buat apa? Ketua Umum Relawan Pro Jokowi, Projo, Budi Arie Setiadi mempertanyakan urgensi hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilihan umum pemilu 2024. Budi Arie menyebutkan selisih perolehan suara antara pasangan calon presiden calon wakil presiden, capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran dengan dua paslon lain sangat tinggi. Sehingga menurut dia kecurangan tidak mungkin terjadi dan sulit dibuktikan jika selisihnya begitu tinggi. Hak angket gimana? Kalau selisih perolehan suara 50 juta. Hak angket dari mana? Coba dipikirin kekurangan dari mana? 50 juta lo selisihnya. Kalau ku maciwain 20% boleh, selisih 50 juta sehebat apa bisa curang 50 juta? Ya hak angket buat apa? Ujar Budi Arie di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Budi Arie juga menegaskan hak angket sebenarnya bukan urusan pemerintah, melainkan partai politik. Ia lantas mempertanyakan komitmen partai untuk merealisasikan hak angket itu. Bukan soal dihindari partai mau enggak, hak angket bukan urusan pemerintah, tapi partai. Kan DPR, partai-partainya mau enggak, tegasnya. Selain itu, menurut Budi Arie, harus jelas benar tujuan dilaksanakannya hak angket. Diketahui bahwa sampai saat ini belum ada pergerakan signifikan untuk merealisasikan hak angket DPR RI. Meski begitu, terdapat 4 partai politik yang masih mendorong penggunaan hak tersebut, yaitu PDIP, Partai Keadilan Sejahtera, PKS, Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, dan Partai Nasdem. Prabowo Gibran unggul di 24 provinsi, Anies Cak Imin curi. Kemenangan di Sumbar. Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menyelesaikan rekapitulasi nasional hasil penghitungan perolehan suara Pilpres 2024 pada 25 provinsi. Hasilnya, perolehan suara pasangan calon presiden dan calon wakil presiden capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka tak terkejar mencapai 65,39,91 suara. Sementara pada urutan kedua ditempati oleh pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan perolehan 24,22,18,401 suara. Pasangan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD berada di urutan terakhir dengan perolehan 20,41,67 suara. Dari 25 provinsi tersebut, Prabowo Gibran unggul telak di 24 provinsi dan Anies Cak Imin mencuri kemenangan di Sumatera Barat dengan perolehan 1,7442 suara. Selisih suara dengan Prabowo Gibran tidak terlalu jauh karena mendapat 1,2,1314 suara. Sementara pasangan Ganjar Mahfud tertinggal jauh, hanya memperoleh 1,44 suara. Adapun 25 provinsi yang sudah melakukan rekapitulasi nasional perolehan suara Pilpres 2024 adalah Yogyakarta, Gorontalo, Kalimantan Tengah, Lampung, Bali, Kepulauan Bangka, Belitung, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Kepulauan Riau, NTT, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Banten, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Riau, Papua Barat, Bengkulu, Sumatera Barat, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan. Kawal pemilu tak temukan kecurangan TSM, Golkar. Prabowo Gibran menang jujur. Kawal pemilu menyebut Prabowo Gibran menang dalam satu putaran. Disebutkan tak ditemukan indikasi kecurangan Pilpres 2024 yang terstruktur, sistematis, dan masif. TSM. Golkar mengatakan Prabowo Gibran menang mutlak secara jujur. Menang mutlak secara jujur karena memang tidak ada kecurangan, ujar Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono saat dihubungi Rabu 3/3/2024. Dave mengatakan kemenangan Prabowo Gibran merupakan murni keinginan rakyat. Menurutnya, masyarakat menginginkan masa depan yang menjanjikan.
Prabowo Gibran adalah murni keinginan dan harapan rakyat akan masa depan yang menjanjikan dan penuh akan harapan, tuturnya. Diketahui sebelumnya, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka menang satu putaran dengan suara 58,5%. Hasil hitungan kawal pemilu. Kawal pemilu tak menemukan indikasi kecurangan Pilpres 2024 yang terstruktur, sistematis, dan masif. Melalui akun media sosialnya seperti dilihat Rabu 13/3/2024, Kawal Pemilu mengungkapkan pada 30% cakupan TPS, di mana ada foto warga dan sirkap. Kawal Pemilu membandingkan hasil hitungan Kawal Pemilu dengan KPU sirkap. Dari penelitian ini, kami tidak menemukan indikasi kecurangan pasca pencoblosan Pilpres yang terstruktur dan sistematis sehingga menguntungkan salah satu paslon, tulis Kawal Pemilu. Kerjasama dengan Alibaba, Roy Suryo sebut KPU langgar UU PDP. Pakar telematika, Roy Suryo menyebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara jelas telah melanggar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Hal ini menyusul adanya pengakuan KPU soal kerjasama dengan raksasa teknologi asal Tiongkok, Alibaba, dalam rangka pengadaan dan kontrak komputasi awan, cloud, untuk sistem informasi rekapitulasi suara, Sirekap, Pemilu 2024. Ini sebenarnya merupakan pelanggaran dari UU Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022, kata Roy. Roy meyakini jika KPU bisa saja berkilah jika disebut telah melanggar UU PDP ini. Pasalnya, UU ini berlaku 2 tahun setelah diundangkan pada 2022 silam. Tapi itu namanya pelanggaran tetap, karena apa? Sudah tahu nantinya akan lewat jalan itu kok tetap dilakukan, ujarnya. Atas pengakuan tersebut, Roy menyebut data-data penduduk warga Indonesia yang ada di sistem KPU seperti Silon ataupun Sipol yang diletakkan di komputasi awan, cloud, yang ada di luar negeri berpeluang bocor. Jadi ini sudah bocor semua datanya. Enggak bocor alus lagi nih, ini bocor besar atau banjir ini seperti berita tadi di Semarang. Betul, data ini udah jebol ini, tuturnya.